Sekar kambuh ping catur. Nama saya Lulu Teguh Prabowo. Saya dilahirkan di Mauspati pada tanggal 23 April 1982. Pada bulan Januari 2008 kemarin, saya menikah dengan seorang wanita bernama Dwi Purwanti. Dia merupakan anggota wanita TNI Angkatan Udara. Dan saat ini kami sedang menantikan kehadiran anak kami yang pertama. Sekar kambuh ping catur. Kang cinatur polah kang kelantur. Tanpa tutur ketulo-tulo ketali. Kata luar soka tutur. Ojo nganti kebanjur. Saparang pola kang ora jujur. Jadi itu lagi lagu mengingatkan bahwa kita itu harus selalu bersikap untuk jujur. Gitu. Gimana Cin? Kakak Cin? Alhamdulillah kakak sehat. Alhamdulillah. Saya dulu langsung kakak dulu. Kakak. Kita berbelanja kapan nih? Oh iya, buat persiapan kakak ya. Kapan dong? Sudah mulai pernah naik barang-barang harganya. Iya ya. Terus beli pakai gaji bulan depan dong ini dong. Gimana, cukup nggak? Harus cukup. Cukup ya, aduh kasihan. Aduh, aku jadi teringat masa kecil nih. Masa kecil, masa bayi. Aduh, masih teringat. Dulu masih bisa belum makan roti. Lu makannya apa? Masih makan nasi biasa. Belum tentu segitu juga, belum tentu. Sarapan apa enggak. Kiri. Terus. Cita-cita saya sejak kecil. Waktu itu saya mengimprovisasinya dengan sering sekali bermain layang-layang sepulang sekolah. Kemudian sambil melihat pesawat-pesawat tempur melakukan tarian-tarian di udara yang begitu indahnya, begitu menakjubkan, memunculkan motivasi di dalam diri saya untuk menjadi seorang penerbang tempur. Wih, pesawat Mas Banter. Iso gak ya aku jadi pilot? Bisa Mas. Tapi pada saat itu pun masih mengiringi di benak saya dengan pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Bisakah saya kira-kira untuk menjadi penerbang tempur? Ini. Bapak saya merupakan anggota TNI Angkatan Udara. Hanya saja beliau kurang begitu mengerti dengan dunia kedirgantaraan karena bidang kerja beliau memang bukan di pesawat udara maksud saya. Semenjak kecil yang saya rasakan, saya dididik oleh orang tua saya cukup dengan disiplin yang cukup, tidak terlalu memaksa dan tidak terlalu longgar. Bagaimana bertingkah laku, sopan santun, anggah ungguh, termasuk kepada sesama, termasuk pada orang tua dan lain sebagainya. Kalau kamu nanti jadi penerbang, Le, jangan sombong. Harus melindungi rakyat, ya, Le. Ingat ibu bapak dan adik-adikmu, ya. Pokoknya kamu belajar yang rajin, biar pandai. Nanti kamu biar jadi penerbang yang baik, ya, Le. Nggih, Pak.
Pada saat SMA, ada beberapa hal yang membuat perubahan pada diri saya, terutama untuk pendekatan ke masalah religi. Karena pada saat saya SMA, kebetulan saya juga diajak untuk membantu untuk saling berbagi ilmu di TPA Masjid Nur Ukhuwah, untuk berbagi ilmu dengan adik-adik yang masih kecil untuk belajar mengaji. Dan waktu itu perasaan senang dan bahagia, oh saya bisa berbagi ilmu, dan di satu sisi saya menemukan, oh iya, banyak anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Sedangkan saya sendiri, saya akan memasuki jenjang berikutnya. Harus jadi apakah saya? Berusaha untuk menjadi orang yang mandiri, sehingga nanti sudah menjadi tauladan bagi teman-teman dan juga adik-adik, mungkin adik punya adik lagi di rumah, berusaha kepada adik-adiknya ya, akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya rasa, wah saya belum persiapan apa-apa, sampai saya masih merasa sangat kurang waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan religi itu, dengan munculnya pertanyaan itu juga, insya Allah saya serahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya juga berusaha semampu saya. Alhamdulillah hasilnya bisa saya capai sekarang ini. Mas Lulu itu adalah sosok siswa yang sangat sederhana sekali. Jadi dari penampilannya, ya, dari mulai kedisiplinannya itu sangat menonjol sekali. Dia telah mengeterapkan hasil dari belajar di Semanti. Jadi dia merupakan siswa yang sangat aktif sekali. Mas Lulu ini merupakan anggota OSIS. Semua masalah-masalah kegiatan selalu diselesaikan dengan baik. Lalu Mas Lulu juga aktif dalam beribadah. Yang lebih menonjol lagi ini adalah dari skill, yaitu elektronika. Jadi apabila ada kerusakan-kerusakan, misalnya ada intercom yang rusak atau mungkin ada bel listrik yang rusak, maka Bapak Ibu guru selalu memanggil Mas Lulu untuk menyelesaikannya. Sewaktu saya mendaftar, saya dengan diiringi oleh doa oleh kedua orang tua saya. Tapi jujur, waktu mendaftar itu muncul kekhawatiran, muncul rasa minder, muncul rasa takut dalam diri dan benak saya. Karena banyak sekali rumor yang beredar waktu itu. Untuk menjadi seorang taruna, harus banyak duit, harus dengan ini, itu, segala macam. Itu yang membuat saya minder. Terus terang, di situ Lulunya agak minder karena ya situasi dan kondisinya, terus tahu zamannya seperti ini gitu. Jadi tapi saya mendorong aja, ya udah kalau kamu memang kepengen ya jalanin aja gitu. Ya kebetulan kok dia setiap tes lulus. Sehingga pada saat saya masuk bergabung menjadi Karbol Akademi Angkatan Udara, saya rasakan memang hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Kemudian kehidupan di Karbol sangat kondusif sekali, adanya munculnya rasa kebersamaan. Saya rasakan kehidupan kebersamaan, kehidupan kekeluargaan yang sangat luar biasa dan belum pernah saya rasakan selama ini. Sehingga memunculkan adanya jiwa korsa antara kami, saling tolong-menolong, saling mengerti dengan teman, saling membantu apabila ada kesusahan. Kalau urusan prestasi, nilai, tingkat segala macam,
yaitu terjadi sangat alami. Itu hanya seleksi alam saja. Terjadi sangat alami itu karena kemampuan dan bakat masing-masing. Tidak ada di antara kami ada persaingan yang tidak sehat untuk saling menjatuhkan atau bagaimana. Saat itu waktu lulus dari Karbol Akademi Angkatan Udara, kami semua belum tahu akan jadi apa. Dalam artian, bisakah kami jadi penerbang, bisakah tetap kami di teknik dan korp-korp lain, kami masih belum tahu. Dan waktu itu untuk menjadi seorang penerbang, kami dilantik perwira dulu, kemudian melaksanakan tes untuk masuk sekolah penerbang. Dan ada satu hal yang membuat saya lebih sekali bermotivasi, meningkatkan motivasi yang ada di dalam diri saya. Itu waktu itu ketika melaksanakan Latsitar dan Nusantara menjelang kelulusan di Taruna, saya mendapat telepon dari orang tua saya menyatakan bahwa adik saya yang nomor 2 setelah lulus SMA diterima sebagai siswa sekolah penerbang PSDP. Ya, sekolah Sekbang PSDP itu adalah prajurit sukarela dinas pendek yang dulu biasa disebut dengan IDP. Hal itu membuat saya lebih bermotivasi sekali untuk bisa menjadi seorang penerbang. Saya berpikir adik saya yang lulus dari SMA bisa menjadi penerbang, apalagi saya yang sudah diberi kesempatan untuk dididik di Akademi Angkatan Udara. Setelah saya lulus dari Karbol Akademi Angkatan Udara, kami melaksanakan tes kesehatan untuk masuk ke sekolah penerbang. Dan waktu itu ada 50 orang dari kami lulus untuk mengikuti aptitude test waktu itu di Jogja. Dan alhamdulillah waktu itu ada 25 orang dari kami lulus untuk menjadi siswa sekolah penerbang angkatan ke-70 di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Setelah kami dibuka, kami melaksanakan bina kelas untuk mempelajari bagaimana prinsip-prinsip terbang dan bagaimana mengenal dari karakteristik pesawat yang akan kita terbangkan. Setelah melaksanakan bina kelas, kita melaksanakan bina terbang kurang lebih selama 1,5 tahun menggunakan pesawat AS202 Bravo dan T34 Charlie di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada hal yang menarik yang selalu tersimpan di benak saya, di ingatan saya. Waktu itu kebetulan saya diberi kesempatan untuk pertama kali di antara teman-teman saya untuk melaksanakan terbang solo menggunakan pesawat AS202 Bravo. Dan kebetulan waktu itu terbang di Lanut Adi Sumarmo Solo. Waktu itu sangat kagum, sangat tidak percaya, ternyata saya bisa terbang solo, terbang sendirian tanpa ditemani dengan instruktur. Saya menikmati penerbangan waktu itu, jelas tetap melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan dan sudah kita latihkan sebelum-sebelumnya. Melaksanakan terbang solo dan sempat saya membuka jendela dari pesawat Bravo untuk merasakan angin, kemudian saya tutup lagi. Dan setelah saya landing, saya mengucap syukur alhamdulillah karena saya telah melaksanakan terbang solo waktu itu, dan kenangan itu tidak akan pernah saya lupakan. Sangat indah sekali melihat pemandangan dari atas. Setelah kami melaksanakan pendidikan di sekolah penerbang di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, tibalah saat untuk kelulusan. Dan di dalam angan-angan saya, bisa nggak ya jadi penerbang tempur itu. Dan begitu menerima ijazah dan saya buka, setiap penempatan ditempatkan di Skadron 15 Lantai Wahyudi, yang itu menyatakan sebagai seorang penerbang tempur. Rasa senang, bangga, bahagia, dan tidak percaya bercampur aduk waktu itu. Tanpa saya tahu penerbang tempur itu seperti apa dan harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan, waktu itu saya belum tahu sama sekali. Ya, waktu menghadiri acara Wingday itu ya perasaan saya ya campur jadi satu, ya rasa haru, rasa senang, rasa bangga karena anak saya telah berhasil, tapi juga rasa bangga itu saya pendam untuk saya dan keluarga karena apa, kondisi risiko yang dihadapi anak saya itu besar. Satu hal yang
membuat saya bangga sekali, membuat saya senang sekali. Saya bisa membuat pancaran wajah senang, pancaran wajah bahagia, pancaran wajah bangga dari kedua orang tua saya. Dan saya bisa melihat dari mata mereka yang berkaca-kaca. Sebagai wujud kepedulian saya dengan kehidupan bermasyarakat, saya sering sekali membuat sosialisasi hubungan dengan masyarakat luar, khususnya dengan alma mater saya, khususnya SMA 1 Mauspati. Mudah-mudahan adik-adik memiliki motivasi, minimal semangat untuk maju, semangat untuk berubah. Itu ada. Saya tidak menuntut adik-adik semua untuk bergabung di Indonesian Air Force atau bagaimana, atau untuk di militer, tidak. Saya tidak mengajak, tapi minimal yang saya ajak adalah, yang saya tumbuhkan adalah motivasi kepada adik-adik untuk mau berubah. Minimal untuk membahagiakan, untuk membuat senang, untuk membuat bangga orang tua saya. Punyalah prinsip seperti itu. Karena apa? Kalau orang Barat bilang, the Indonesian future is your future. Your future is Indonesian future. Apa yang terjadi di antara adik-adik semuanya nantinya itu akan berpengaruh pada Indonesia. Hikmah yang paling saya rasakan adalah saya lahir di sini, saya tumbuh, besar, dan dididik di sini, dan sekarang saya bertugas di sini di pangkalan yang menjadi idaman para penerbang TNI Angkatan Udara, yaitu Lanut Iswah-Yudi Madiun. Dalam setiap bertugas, saya memiliki komitmen bahwa apapun tugas yang diberikan kepada saya akan saya laksanakan semampu saya, akan saya laksanakan dengan seluruh kemampuan saya, dan saya berprinsip dengan kunci saya akan menyukai pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada saya, sehingga tugas itu bisa saya selesaikan dengan baik dan lancar. Komentar saya tentang Letu Penerbang Lulu, mulai dia masuk di sini untuk menjadi seorang perwira penerbang di satuan saya melihat dari awal, yang pertama anak ini punya sikap ataupun attitude yang baik. Saya lihat di dalam kesehariannya bagaimana dia berhubungan terhadap bawahannya, terhadap rekan-rekannya ataupun terhadap atasannya, dia mempunyai sikap yang baik. Dan ini terbawa juga di dalam kedinasan dia, dalam memimpin anak buahnya ataupun dalam penerbangannya sendiri. Untuk di penerbangan, sekarang dia sudah masuk ke kualifikasi sebagai wingman operasional di Skadron Udara 15. Dan dari perjalanan dia mulai transisi sampai sekarang sudah sebagai wingman operasional, saya rasa juga sudah baik, tinggal meningkatkan kemampuannya saja untuk lebih baik lagi. Dan semuanya tugas-tugas yang kita berikan terhadap Lulu ini semua dapat berjalan lancar. Perasaan saya waktu pertama kali menerbangkan pesawat tempur, khususnya pesawat Hawk MK53, saya rasa sangat takjub sekali, sangat
kaget sekali bahwa pesawat ini bergerak dengan cepat sekali sehingga menuntut kecepatan dan menuntut kesegeraan dalam mengambil keputusan dari setiap penerbangnya. Dalam hidup saya memaknainya bahwa ketika kita hidup bermasyarakat, maka berpikirlah bahwa kita itu hidup untuk orang lain. Jadi kita saling membantu, kita saling mengerti dan lain sebagainya. Ketika kita bertugas, maka kita harus berpikir bahwa tugas yang dibebankan kepada kita, tugas yang diberikan kepada kita, itu merupakan amanat dari seluruh komponen bangsa dan negara. Sehingga itu mewujudkan motivasi dan semangat kita untuk melaksanakan tugas itu. Dan yang paling penting adalah ketika kita bersujud, maka berpikirlah bahwa tidak ada satupun yang memiliki kekuatan, tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Harapan saya setelah menjadi penerbang tempur, saya berharap saya bisa mendidik, membesarkan anak-anak saya nantinya supaya bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Dan khususnya mereka bisa berbangga bahwa ayahnya bisa bergabung untuk ikut serta dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di udara. Dan mudah-mudahan saya bisa mensupport cita-cita mereka, menumbuh kembangkan mereka, minimal membanggakan keluarga kami semuanya. Istri saya juga mencita-citakan salah satu anak kami akan menjadi seorang dokter. Mudah-mudahan itu bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.